Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat Cikopi, ketemu lagi di acara Cikopi Cerita Inspiratif, kajian dan obrolan perihal Islam. Masih di Kedai Idari di Jalan Rumah Sakit nomor 94, daerah Cinambo atau Ujung Berung. Dan di sebelah saya masih dengan Kang Ustadz yang sama, yang biasanya inisialnya KUA, jadi Kang Ustadz Ari udah ada hadir di sini. Dan kesempatan kali ini kita juga kedatangan tamu nih dari Suanusa Kang ya. Dari Suanusa ada Kang Boy. Dan di episode kali ini kita akan bahas sebetulnya terkait kesehatan dalam pandangan Islam. Lebih ke arah gimana sih kita tuntunannya untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri, harus seperti apa, dan nanti juga dari teman-teman dari Suanusa ada Kang Boy di sini juga akan menjelaskan seperti apa sih Suanusa itu dan nanti hubungannya apa gitu dengan yang biasa kita bahas ya Kang Ustadz ya. Gitu. Mungkin kita mulai dari Kang Ustadz Ari. Gimana Kang Ustadz pandangan Islam tentang kesehatan? Pandangan Islam tentang kesehatan ya gini. Jadi kan sehat dan sakit itu sebetulnya bukan kuasa manusia. Sama seperti halnya pembahasan tidur. Tidur itu kan bukan kuasa manusia, itu kuasa Allah. Jadi sehat dan sakit juga itu kuasa Allah. Karenanya doa ada menjenguk yang sakit sudah belum? Ada menjenguk yang sakit? Babi ini udah di episode yang berapa episode yang lalu lah. Iya. Jadi itu kan karena kuasa Allah. Memangnya orang yang sakit itu dia ingin sakit gitu? Wah. Kan tentunya kan gue ya, inginnya kan sehat. Iya. Tapi kok kenapa sakit? Iya. Kita sebutnya itu qadarullah, karena itu kan kuasa Allah. Iya. Lalu ketika seseorang itu sakit, kemudian dia melakukan asbab namanya dalam ilmu tauhid. Asbab itu sebab-sebab yang akan mengakibatkan kesembuhan. Dia berobat ke dokter, terapi, gitu, minum obat dan lain sebagainya. Kemudian sembuh. Nah, siapa yang menyembuhkan ini? Allah. Bukan terapinya, bukan obatnya, bukan dokternya. Secara akidah di tauhid, Allah itu yang menyembuhkan. Jadi yang pertama, bahwa sehat dan sakit itu merupakan kuasa Allah. Karena itu kita tidak boleh berlepas diri dari doa untuk meminta kesehatan itu. Orang yang sakit saja ketika kita jenguk di adab niadatil marid, menjenguk yang sakit itu kan doanya isfi anta syafi la shifa'a ila shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman. Ya Allah, sembuhkan, sehatkan. Hanya Engkau yang mampu menyembuhkan dan menyehatkan. Itu semuanya kembali kepada mukmin itu mesti punya keyakinan bahwa sehat dan sakit itu kuasa Allah. Nah, yang kedua, tapi dalam hal kesehatan di perspektif Islam itu perlu diusahakan. Perlu ada ikhtiar. Ya, karena doa itu, kita kan minta doa itu untuk sehat. Doa itu kalau kata bahasa Portugal itu kudu jang-jangan. Kudu jang-jangan bahasa Portugal, boleh cek di kamus Portugal. Dia masih bersayap. Iya. Jadi ketika seseorang meminta ilmu, Robbi zidni ilman warzuqni fahman misalnya, itu salah satu doanya. Lalu bisakah seseorang itu akan dapat ilmu hanya mengandalkan doa saja? Dia bertanya tidak mau, membaca tidak mau, kuliah tidak mau, belajar tidak mau. Itu mana mungkin bisa. Nah, itu sayap doa namanya. Jadi sayap doa bagi orang yang memang meminta ilmu, dia harus mau belajar. Begitupun kita meminta kepada Allah kesehatan, karena Allah yang kuasa untuk menyehatkan dan menyakitkan. Maka bukan hanya sebatas doa minta sehat, tapi juga kita mesti berusaha untuk melakukan kesehatan itu. Untuk melakukan sehat ini kan ada berbagai macam cara. Banyak. Betul. Bahkan di hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallahi minal mu'minid dhaif, al-hadisa. Jadi mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah sukai dibandingkan mukmin yang dhaif, yang lemah. Ini juga termasuk salah satu dalil bahwa kuat itu dari segi fisiknya sehat, kuat dari segi pikirannya, kuat dari segi hatinya atau ruhaninya. Jadi berbagai segi manusia itu mesti kuat seluruhnya, termasuk finansialnya. Yang kaya itu lebih disukai. Nah, jadi memang harus ada usaha-usaha itu.
Nah, sedikit terakhir ini sebelum nanti ada bintang tamu nanti yang kita bongkar. Nah, jadi satu untuk keyakinannya, kedua doa itu mesti bersayap. Ya. Tentang kesehatan itu perlu ada usaha-usaha kan. Nanti dikaji, digali ini. Tindakan preventif, tindakan preventif supaya kita tetap sehat. Iya betul. Bahkan kuratif juga nggak masalah. Kuratif bisa juga. Oke. Nah, nanti anak yang ketiganya itu kan ada dalam bahasa Arab itu disebutnya riyadhah. Riyadhah itu pengolahan. Karena manusia ini memiliki raga jasmani, disebutlah nanti olahraga. Nah, nanti olahraga semacam apa? Misalnya ada di beberapa hadis riwayat Imam An-Nasai misalnya bisa berkuda, bisa berenang. Nabi kan anjurkan itu. Itu kan satu usaha. Lalu manusia juga bukan hanya punya raga, tapi juga punya akal untuk berpikir. Nah, nanti olahnya bukan olahraga, tapi olah akal, olah pikir. Ini kan ada caranya juga. Renang juga kan kalau tidak ada yang mendamping tikarlap. Tikarlap itu kan bahasa Spanyol. Zimbabwe mungkin. Tikarlap. Begitupun untuk olah pikir, olah akal itu kan juga ada kaidah-kaidah berpikir benar. Disebutnya ilmu mantik atau logika. Itu kan harus ada. Kalau itu pendampingnya, gurunya. Begitupun dalam hal rasa, pengolahan hati, pengolahan ruhani. Itu juga kan nanti ada cara-caranya. Olahnya olah rasa. Bahkan bukan hanya itu, terakhir ingin saya sampaikan di kesempatan yang singkat ini. Harta manusianya, yang manusia kan terkait dengan harta. Harta ini juga nanti mesti diolah, tapi bukan olahraga, olahnya olah harta. Nah, sehingga nanti dalam pembahasan nanti Mas Boy yang lebih berkompeten membahas itu, untuk mengolah itu kan beda-beda, mengolah pikiran seperti apa, hati seperti apa, raga seperti apa. Tapi nanti ini uniknya, itu nanti bisa mengerucut pada ibadah yang disebut imaduddin, tiang agama, yakni salat. Karena itu kenapa di hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yaumal qiyamati shalat." Yang pertama kali dihisab di hari kiamat itu salat. Fa in saluhat sairu amali. Jika salatnya benar, beres, maka seluruh amalnya dianggap beres. Tapi fa'in fasadat sayru amalihi. Jika salatnya rusak, nggak benar, maka amal yang lain dianggap nggak benar. Dengan kata lain, salat menjadi barometer. Nah, pengolahan tadi, olah pikir, olah raga, olah hati atau batin, olah rasa, itu bisa mengerucut ke salat. Salatnya yang dihisab. Dalam arti salat ini yang harus dievaluasi. Sedangkan masalah harta, karena memang Islam itu rukunnya bukan hanya salat. Nanti olah harta ini oleh zakat misalnya. Itu pembahasannya nanti kan ke sana. Lalu juga nanti ada saum. Saum juga akan menyehatkan dalam perspektif lain. Nah, ini Mas Boy mau bahas dari segi apa ini nih? Gitu. Jadi intinya kesehatan dalam perspektif Islam itu adalah kuasa Allah. Kita mesti berdoa berarti kepada Allah, tapi doa itu mesti bersayap, mesti ada usaha-usahanya. Dan dalam mengusahakan kesehatan itu juga kita mesti mengetahui ilmunya. Mau apa yang diolah. Ini mengerucut nanti menariknya dalam sholat. Sakit. Jadi tidak hanya saya pengen sehat, nggak mau sakit, tapi upaya-upaya untuk tetap sehatnya harus dilakukan juga. Yang pertama doa dulu. Doa dulu itu ya. Yang pertama doa itu paling inti. Kemudian jangjang nate aja. Jangjang doa upaya-upayanya. Ketika sakit pun tindakan kuratifnya seperti apa, berobat ke dokter, terapi segala macam itu harus diupayakan agar sehat. Nah, kebetulan ada Kang Boy nih dari Suanusa. Tapi mohon maaf Mas Adi, saya koreksi sedikit. Balik lagi. Iya, jadi bukan kebetulan. Sudah direncanakan, sudah ditakdirkan kita bertemu nih, kehadiran Kang Boy di sini memang berdasarkan undangan yang sangat singkat. Baru semalam nih Kang Ustaz sebetulnya dadakan itu ya dadakan sudah ini ya sukses. Biasanya kalau yang dadakan itu suka tiba-tiba. Mudah-mudahan memberi manfaat. Nah, kebetulan sedikit cerita, saya ketemu Kang Boy dan komunitas Suanusa ini sebenarnya udah lama Kang Ustaz. Udah lama, ketika itu zaman saya masih ganteng-gantengnya gitu, masih jaya-jayanya, masih lucu-lucunya. Kalau sekarang ganteng banget. Dulu alhamdulillah. Udah gantengnya nu Allah ya. Kebetulan waktu itu memang kenal itu dan tertarik dengan apa yang dikelola oleh Suanusa ini. Ternyata ya seperti tadi nyambung, ada upaya-upaya tindakan-tindakan preventif untuk tetap menjaga
tubuh kita tetap sehat, sistem tubuhnya tetap berjalan normal. Kemudian ketika pun akhirnya ada gangguan di sistem tubuh inilah ya, apapun itu yang menyebabkan jadi tidak normal lagi nih sistem tubuhnya, tindakan kuratifnya pun ada gitu. Nah dari Kang Boy ini. Nah lebih jauh kita ngobrol sama Kang Boy. Barengan yuk nanya-nanya. Santai aja Kang Boy. Ini mah ada cerita inspiratifnya ini tentang kesehatan ini. Sambil mengkaji kesehatan di sudut pandang Islam tadi dan obrolan sambil ngopi. Nah Kang Boy, perkenalan dulu mungkin Suan Nusa itu apa, udah di mana aja, dan Kang Boy ini sebagai apa di Suan Nusa? Oh iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah ya. Hari ini penuh dengan keceriaan kita semua di sini ya. Bisa ya qadarullah kita dipertemukan dalam momentum yang sangat menyenangkan sambil minum kopi sambil ngobrol soal keilmuan ya yang bermanfaat untuk diri kita maupun untuk lingkungan kita. Nah, jadi kalau kita dari kata Suan Nusa ya. Jadi Suwa itu artinya tuh bertemu, menjumpai. Nusa itu adalah suatu tempat. Ya. Nah, kalau di sini saya analogikan tempat itu adalah tubuh kita, gitu. Jadi bagaimana awalnya itu kita bisa kenal dengan diri kita, gitu ya. Nah, baru dari situ akan terbukalah semua karunia yang Allah berikan kepada kita tentang namanya manusia itu suatu makhluk yang sempurna itu memang iya adanya. Karena bumi pertama yang diberikan diamanahkan kepada kita adalah tubuh kita, dan suatu hari tubuh kita ini pun akan diminta pertanggungjawaban tentang dilahirkan di dunia ini gitu. Nah, tadi nyambung masalah kesehatan gitu ya. Jadi Suan Nusa ini bergerak dalam aktivitas sosial, di mana salah satu visinya adalah bagaimana membangun sebuah komunitas yang sehat dan menyehatkan gitu. Ya. Di mana sebelum bisa menyehatkan kita harus sehat dulu ya. Diri kita harus sehat dulu gitu ya. Gimana kita berupaya menyehatkan gitu. Nah, dari konsep itulah makanya kita bagaimana sehat itu artinya apa gitu ya. Terus kenapa harus sehat gitu ya. Nah, sehat itu dalam konsep Suan Nusa itu adalah suatu harta ya, suatu kekayaan, suatu rezeki ya, bahwa ketika ini goyang ya, dan terbukti 2 tahun kemarin COVID datang, goyang semua gitu ya. Nah, ketika kesehatan berubah, maka ini aspek dampak dari kesehatan inilah akan menyebar gitu. Nah, kita mencari sumber bagaimana kita merawat tubuh kita, kemudian mengolah tubuh kita dari kita untuk kita gitu ya. Nah, makanya lahirnya Suan Nusa ini terinspirasi dari hasil kajian penelitian tentang hikmah di balik gerakan sholat awalnya gitu. Oh, dari gerakan sholat. Dari gerakan sholat. Nyambung kan sholat gitu. Iya. Jadi memang kenapa mengarah ke sana? Ini kayak semacam software dan hardware gitu. Jadi ketika tubuh kita dianggap sebagai hardware ya, casingnya. Ya. Kemudian sholat itu adalah software yang sebetulnya kaidahnya sangat sesuai dengan tubuh manusia. Ketika dia plug in, itu akan menghasilkan suatu tubuh yang optimal seharusnya gitu ya. Nah, makanya dasar-dasar dari tadi diskusi sama Ustadz bahwa sholat ini dapat mencegah dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik gitu ya. Nah, logikanya ketika kita mampu mencegah dari dorongan nafs kita, dari keinginan-keinginan yang dapat merusak tubuh kita bisa terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan tubuh kita gitu. Nah, kemudian dari situ
eh, logikanya kita melihat misalnya hal yang kecil aja. Ketika mobil dibuat, motor apapun dibuat, itu ada panduan tentang perawatan. Ya, manual booknya, Manual book, buku perawatannya. gitu ya. Nah, ketika Allah memberikan tubuh kita ini, tentunya untuk merawat tubuh ini agar tetap sehat, tetap terjaga, tetap terhindar dari hal-hal yang tidak baik yang merugikan tubuh kita, ya itu ada suatu sistem yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kembali lagi kepada dasar dari keilmuan ini adalah tentang filosofi yang diambil dari hikmah gerakan sholat. Jadi ada apa dengan sholat? Itu rahasianya ada di situ, kurang lebih begitu. Jadi si gerakan sholat ini dijadikan panduan buat penelitian, sumbernya dari gerakan sholat, kemudian dituangkan dalam bentuk gerakan-gerakan senam itu ya, yang gitu. Boy ya. Ya. Nah, makanya awal dulu ketika saya juga dulu bekas orang sakit juga gitu, kemudian ketemu dengan pengembang keilmuan ini yang bercerita tentang ada manfaat ketika duduk simpuh, duduk iftiros itu ada sesuatu di situ. Dari duduk iftiros pun. Ya. Nah, setelah dikaji, kita buka pengetahuan itu, kita mencari referensi, kemudian kita komparasi gitu ya. Ada apa nih? Salah satunya duduk di antara dua sujud itu, duduk simpuh atau duduk iftiros, atau di Jepang namanya duduk bushido, atau di Sunda duduknya duduk emok ya, atau duduk sinden gitu ya. Nah, ini ada sesuatu kenapa ketika duduk simpuh itu, ketika duduk di antara dua sujud itu, salah satu permohonan di situ adalah meminta sehat. Gitu. Ada doanya ya tadi ya, membacakan ketika di antara dua sujud itu. Nah, makanya dari situ ketika saya mengamalkan duduk simpuh itu ada satu proses yang terjadi dalam tubuh. Kemudian ada satu mekanisme yang berjalan di dalam tubuh yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh gitu. Nah, kuncinya adalah membangun suatu keseimbangan. Setiap hari kita sering lama duduk di sofa, di kursi gitu ya. Nah, makanya kita kalau perhatikan di masjid itu tidak ada yang namanya kursi, semua duduk di bawah gitu. Itu adalah proses membalance gitu. Proses duduk simpuh itu adalah proses untuk membalance, menggrounding semua sampah-sampah, sampah emosional, sampah dari pola makan gitu ya. Nah, itu agar kita terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan tubuh kita gitu. Nah, konsepnya kurang lebih begitu. Jadi dari gerakan sholat ini kita gali ada apa ketika posisi berdiri itu, kenapa harus lurus gitu, kenapa ada apa di dalam ruku itu, efeknya untuk apa, untuk kesehatan ruas tulang belakang kita. Kemudian ketika kita melakukan gerakan takbir, apa ya sistem anatomi tubuh apa yang bekerja di situ gitu. Kemudian fungsinya untuk apa? Itu semuanya adalah suatu mekanisme bagaimana tubuh kita ini dirawat gitu, agar tetap selalu dalam kondisi yang prima gitu. Ya. Berarti dari gerakan sholat pun sebetulnya Islam ini tidak ada yang sia-sia sebetulnya. Semua ada maksud, semua ada manfaatnya, ada hikmahnya. Tidak hanya secara hablum minallah ya, tapi buat diri sendirinya pun ada ya Kang Ustaz. Betul, karena kalau memang manusia ini mau mengoptimalkan, memaksimalkan pola pikir dalam meneliti apapun, misalnya ilmuwan, saintis, para sarjanawan dalam bidang ilmu apapun, perspektif ilmu apapun, tanpa melepaskan keimanan, dengan cara ikhlas dia menelaah, menggali ilmu itu, pasti akan sampai kepada kesimpulan sebagaimana yang disebut ulul albab di Quran surah Ali Imran surah 3 ayat berapa tuh? 190 191 itu. Alladzina a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka memikirkan penciptaan langit-langit dan bumi beserta isinya.
sampai mereka berkesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, Engkau tidak menciptakan segala sesuatu ini sia-sia. Semuanya ada manfaatnya. Tapi kesimpulan ini bisa diambil, bisa diraih, bisa didapatkan oleh orang yang mau berpikir, mau meneliti, mau riset. Gitu. Jadi kita mesti memang punya getol, semangat, giroh para sarjana-sarjana muslim ini, intelektual muslim ini untuk menggali hal-hal itu tanpa melepaskan dari agama itu sendiri, bukan sekularisasi nantinya. Kalau sekularisasi nantinya akan terjadi pemisahan, nggak ada sekularisasi. Sampai misalnya kita ambil contoh di Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat berapa 26 ya. Innallaha la yastahi ayadriba matalam ma ba'udatan fama fawqaha al-ayat. Allah tidak malu untuk menciptakan suatu perumpamaan meskipun sekecil nyamuk. Nyamuk saja itu Allah ciptakan ada manfaatnya. Kalau orang mau berpikir tentang hal nyamuk itu dan lain sebagainya. Apalagi yang dikaji ini tentang gerakan-gerakan salat. Di mana salat itu sebagai imaduddin, tiangnya agama. Paman aqamaha faqad aqamaddin, mendirikan salat berarti mendirikan agama. Waman hadamaha faqad hadamaddin, menghancurkan salat berarti menghancurkan agama. Apalagi hikmah di balik itu. Saya sebut tadi ngobrol-ngobrol dengan Kang Boy, ini yang disebut dengan hikmatut tasyri'. Hikmah disyariatkan salat. Kalau melihat dari segi gerakan salat, dalam perspektif fikih itu disebutnya kaifiyat. Kan salat itu secara takrif, definisi itu adalah qaulun wa af'alun, ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang khusus. Diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu secara fikih itu mesti sesuai dengan apa yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam contohkan. Di hadis-hadis sahih diterangkan shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian mengetahui aku salat. Jadi takbir nggak boleh sembarang takbir. Ruku nggak boleh sembarang ruku, tahiyat tidak boleh sembarang tahiyat, termasuk duduk iftiros tidak boleh sembarang iftiros. Semuanya mesti merujuk kepada apa yang Nabi SAW sampaikan atau contohkan. Nah itu namanya disebut dengan kaifiyat salat itu. Sampai Nabi SAW menyatakan bahwa kalau ada gerakan-gerakan itu yang berbeda dengan yang dipraktekkan oleh Rasul SAW, para sahabat dan juga para ulama, terutama Nabi, menyatakan hadis riwayat Imam Muslim. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapapun yang beramal satu amalan ibadah, khususnya ibadah makruh, tanpa berdasarkan contoh dari kami, kata Nabi, fahuwa raddun, itu tertolak. Gak bisa. Makanya harus sesuai. Nah, kesesuaian dengan kaifiyat salat Nabi SAW ini sudah barang tentu pastinya ini mengandung hikmatut tasyri'. Nah, hikmatut tasyri' inilah dalam konteks kesehatan, perspektif kesehatan yang akan dikaji nanti setelah dibahas oleh Mas Boy gitu. Jadi sholat jangan hanya melulu dilihat dari perspektif fikihnya gitu, bisa jadi dari segi yang lain. Nah itu sahabat Cikopi, jadi nyambung ternyata obrolannya, jadi nggak ada yang sia-sia, semua ada yang perspektifnya. Kemudian Kang Boy, Suan Nusa ini dari tahun berapa sih sebetulnya bergeraknya? Ya, perjalanan keilmuan ini memang berawal dari tahun 2000, kemudian berganti nama, berganti istilah gitu, tapi muatannya sama. Muatannya gitu. sama. Ya. Dalam artian di sini kita lebih menekankan bagaimana hikmah tadi dari setiap elemen gerakan sholat itu membawa manfaat ke dalam tubuh, sehingga nanti akan mengantarkan ketika seseorang itu melakukan ibadah sholatnya itu mendapatkan tubuh yang segar, nyaman, tidak ada gangguan secara fisik. Ya. Dalam artian ketika kita melakukan gerakan ruku tetapi ini pinggang sakit terus gitu ya, wah sebetulnya kan itu bisa di maintenance ketika kita mengamalkan gerakan takbir gitu ya, gerakan yang bermanfaat untuk meluruskan ruas tulang belakang. Gerakan ruku itu kita lakukan, itu akan menarik semua ruas tulang belakang kita meluruskan kembali. Kenapa sampai harus lurus kembali ya? Karena itu ketika lurus ruas tulang belakang kita itu akan terjadi sebuah energi yang berjalan di situ, sehingga dia akan mendorong aliran oksigen ke dalam otak lebih banyak gitu. Nah makanya saya melihat ini adalah suatu konsep, suatu motion system yang sangat bermanfaat untuk tubuh manusia gitu. Nah, makanya dari hikmah gerakan sholat itu menjadi suatu
exercise menjadi suatu pola gerak, kemudian dibantu dengan olah nafas dan olah rasa untuk membantu menunjang kesehatan tubuh manusia itu gitu. Nah, bahkan pengkajian pun berlanjut tentang ilmu wudhu gitu. Sampai ke wudhu ya? Ya, jadi kenapa sebelum sholat kita harus wudhu dulu gitu? Dan kenapa di area-area yang dibersihkan di wudhu itu ada apa sih gitu? Kenapa itu yang harus dibersihkan gitu? Nah, itu menjadi suatu pertanyaan gitu ya, awalnya gitu ya. Nah, ketika dikaji, ketika perut lagi bermasalah, coba pegang jari kelingking, itu sakit. Nah, sakit itulah merupakan suatu indikator bahwa ada suatu masalah di dalam pencernaan kita. Makanya ini setiap kita wudhu kita dibersihkan ini itu. Nah, salah satu hikmahnya, manfaatnya itu kita merawat sistem pencernaan kita. Kemudian telunjuk. Telunjuk ini berhubungan dengan sistem pikiran kita. Sampah-sampah pikiran ketika setiap kita berpikir, kita melakukan analisa rasa itu ada sampah-sampah pikiran yang harus di-grounding, dan itu saluran ujungnya adalah di telunjuk kita ini. Nah, makanya ini harus selalu dibersihkan. Makanya dengan kita melakukan wudhu dengan ghassalah dan masa gosokan dengan tartil dengan tertib, itu akan memberikan manfaat. Tidak hanya membersihkan bagian luar, tapi efek ketika kita menekan, membersihkan ini, sistem jaringan saraf kita, sistem aliran darah kita itu akan terbantu untuk dibersihkan gitu. Sehingga dampaknya sirkulasi berjalan gitu. Nah, ketika ini tidak sakit, sudah hilang sakitnya, maka perut kita jadi sudah lebih baik, nyaman lagi gitu. Nah, sahabat Cikopi, barusan ini baru sedikit nih tentang Swanusa yang dijelaskan oleh Kang Boy. Kita akan coba bongkar lebih dalam lagi di episode selanjutnya. Kita coba lebih dalam lagi tuh apa aja sih yang ada di Swanusa. Terus gimana kalau mau ikutan, kalau mau belajar, mau memahami ilmu-ilmunya seperti apa, kita akan cek di episode berikutnya. Gitu dulu Kang Ustadz Ari, Kang Boy. Sahabat Cikopi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, follow juga IG Kedai Idari, Madrasah Iskandari dan Swanusa.